wassalam qala idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal azab. Apabila telah datang pada hari kiamat nanti, didatangkan 4 golongan di sisi pintu surga, mereka masuk tanpa hisab dan azab. Ini ada 4 golongan, siapakah itu? Dimana pengen masuk surga berebut, ya. Jadi pengen masuk surga ini ada 4 golongan, pengen duluan. Al-awwalu, yang pertama, al-alimu, yaitu orang yang alim, allazi amila bi'ilmihi, yaitu yang pertama yang pengen masuk surga duluan, orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Ini orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu, dia beramal dengan ilmunya. Amila bi'ilmihi, dia beramal dengan ilmu pengetahuannya, dia pengen masuk surga duluan. Wasani, yang kedua, al-hajju, yaitu orang yang berhaji, allazi hujja bi ghairi amalil fasadi, yaitu orang yang pergi haji, dia melaksanakan haji tanpa amal yang cacat. Artinya amalnya itu, hajinya itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji, dia pengen masuk surga duluan. Wasalisu, yang ketiga, asyahidu, yaitu orang yang mati syahid, allazi qutila bil ma'rakati, orang yang terbunuh di dalam peperangan. Kalau orang yang mati syahid, ya, dia tidak udah dimandiin lagi, langsung dikubur. Orang yang mati syahid pengen masuk surga juga duluan. Yang keempat, siapa? As-sakhiyyu, yaitu orang yang dermawan, allazi tasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Yang keempat adalah orang yang dermawan, yang mengusahakan akan hartanya yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah tanpa riya, tanpa pengen ditonton sama orang. Jadi di 4 golongan ini yang mereka akan pengen masuk surga. Fayunazi'u ba'dahum ba'dan lidukhulil jannati awwalan. Kata Nabi begitu. 4 golongan ini, fayunazi'u, mereka itu berebut, ya, keempat-empatnya pengen lidukhulil jannati, pengen masuk surga. Yang pertama, wah, kita ini bagian yang mana ya? Orang yang alim tapi tidak alim. Orang yang haji tahu belum semua berangkat haji, apalagi orang yang syahid belum. Nah, mungkin tarikan yang keempat, as-sakhi, orang yang dermawan, mudah-mudahan aja bisa jadi begitu. Amin ya rabbal alamin. Kita kagak tahu. Nah, keempat orang ini pengen masuk surga duluan. Wah, akhirnya sidang darurat. Fayursilullah ta'ala Jibril, maka Allah utus fayursilullah ta'ala Jibril, maka Allah mengutus, yaitu malaikat Jibril, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan masalah ini semuanya ini. Yang pertama ditanya Pak Yas'alu, kemudian ditanya awalan, yang pertama yaitu asyahidu. Kemudian Jibril bertanya kepada yang pertama dulu, yaitu orang yang syahid. Fayaqulu, kata Jibril, ma amiltu fid dunya, apa sih yang kau laksanakan, apa yang kau perbuat di dunia?
wa anta turidu dukhulal jannah, engkau pengen masuk surga awalan duluan. Jibril tanya seperti begitu. Orang yang mati syahid, apa sih perbuatan lu di dunia? Sehingga lu kepengen masuk ke dalam surga yang pertama. Apa kata orang yang mati syahid? Bayaqulu, kepada orang yang mati syahid berkata, itu hilang. Qutiltu fil ma'rakati liyudhallillahi ta'ala. Aku terbunuh di dalam peperangan karena ridho Allah Ta'ala. Begitu. Kata orang yang mati syahid, saya terbunuh di medan peperangan karena mencari ridho Allah Ta'ala. Oh begitu, kata malaikat. Fayaku mimman sami'u thawba syahida. Lu dapat dengar dari mana pahala orang mati syahid seperti itu? Bahasa kita begitu. Jadi kamu dapat dari mana? Kamu dengar dari mana pahala orang mati syahid yang masuk surga duluan? Kayak dulu kepada orang yang mati syahid itu berkata, minal ulama, daripada ulama. Karena dia ngaji, dia tahu ulama terangi seperti itu, dia ngomong begitu. Saya dapat dengar dari ulama. Oh begitu. Kata malaikat, fayaqulu ihfazil adab, jaga dong adab, pelihara dong adab, la tuqaddim ala muallimika, jangan duluin guru lu. Itu maksudnya. Maksudnya begini, orang yang mati syahid, pelihara adab, la tuqaddim ala muallimika, jangan duluin guru kamu. Mundur, dikata gitu, kayak berani. Begitu. Makanya kita di sini, di dalam kita mengaji, pelihara adab kita bagaimana pada siapa? Pada guru-guru kita, ya, pada orang yang lebih tua, itu ada. Ihfazil adab, pelihara adab, jaga adab. La tuqaddim, jangan kau duluin ala muallimika, atas guru-guru kamu. Begitu kata siapa itu? Kata Jibril, akan masuk surga aja duluan. Ya begitu ya. Pelihara adab ilmu duluin aja. Begitu kata Jibril, bahasa Jibril begitu. Udah mundur di orang yang mati syahid dari masuk surga duluan kagak jadi. Humma yarfa'u ra'sahu ilal haji. Kemudian malaikat Jibril ini menoleh lagi kepada orang yang haji. Fayaqulu mithlu dzalik, kemudian dia berkata sama kayak yang tadi tuh. Dapat dari mana? Mengapa pengen masuk duluan? Kata orang yang haji, saya dapat dari ulama. Ihfazil adab, pelihara adab, jangan duluin guru kamu. Udah mundur lagi. Begitu. Terus ditanya begitu lagi. Summa ila safi. Kemudian malaikat menoleh kepada orang yang dermawan. Fayaqulu mithlu dzalik, kemudian dia berkata seperti itu juga. Begitu. Mundur lagi orang yang dermawan. Summa yaqulul alimu, kemudian malaikat berkata kepada, kemudian orang yang alim berkata, tuh, ilahi ma hasiltul ilma illa bi saqawati saqi. Wahai Allah, tidaklah aku menghasilkan ilmu kecuali dengan kebaikannya orang-orang yang dermawan. Jadi orang yang alim ini ngalah, ngomongnya begitu. Wahai Allah, ilahi ma hasiltul ilma illa bi saqawati saqi. Wahai Allah, aku tidak bisa menghasilkan ilmu
Ya kan, kalau orang yang berilmu itu kerjaannya ngajar aja, yang bagi duit siapa? Kira-kira yang bagi duit siapa? Orang yang dermawan, orang yang baik hati. Kata orang ulama itu, ilahi ma hasiltul ilma illa bi sakhawati sakhi. Wahai Allah, aku tidak pantas, aku tidak menghasilkan ilmu kecuali dengan baiknya orang-orang yang dermawan. Fayaqulullah azza wa jalla, maka berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqal alimu, betul orangnya alim, betul itu begitu. Ya Ridwan, kata Allah, wahai Ridwan, iftah abwabal jannati hatta yadkhulus sakhiyyu hatta yadkhulul sakhiyyu jannata wa haula'i ba'duhum. Wahai Ridwan, buka tuh pintu surga, masukin orang yang dermawan ke dalam surga duluan, baru yang lain masuk belakangan tuh. Jadi orang yang alim pun masih kalah sama orang yang dermawan. Karena apa? Orang yang alim bisa menghasilkan ilmu gara-gara dia tenang rumah tangganya, gara-gara orang yang dermawan bagi duit dia. Coba kalau Ustaz Apane lagi ngajar duitnya kakek duitnya siapa? Aku punya mampu kalau aku ngajar lah. Begitu. Tapi kalau orang yang alim, dia bisa menghasilkan ilmunya. Ilahi ma hasiltul ilmu illa bi safawatis sakhiyyu wa bi sababi ihsanihi. Ya Allah, kata orang alim, aku tidak bisa menghasilkan ilmu kecuali dengan baiknya orang yang dermawan. Dengan sebab kebaikan dia, saya bisa ngajar tenang, saya bisa dapat memberikan ilmu pengetahuan. Akhirnya yang masuk surga duluan siapa? Orang yang dermawan. Tuh Pak, Ibu. Jadi begitu berumurnya, ternyata Allah berikan buat orang yang dermawan bisa masuk surga duluan. Makanya kita yang ada di sini, mari kita pelihara diri kita, jangan kita pelit ya di dalam hal apapun. Ya, jangan kita pelit. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, orang yang sakhi itu, orang yang dermawan itu bisa masuk surga duluan daripada yang tiga tadi. Subhanallah. Orang yang alim masih kalah, orang yang mati syahid kalah, orang yang haji masih kalah. Nah inilah karena apa? As-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat rahmatnya Allah. Qaribun minan nas, manusia demen. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Namun sebaliknya, orang yang apa? Orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jauh daripada rahmat Allah. Ba'idun minan nas, manusia gede. Si pulang pelit banget. Udah begini-begini masih susah berarti. Masya Allah. Tuh, manusia aja gede. Ya. Jadi mari di dalam kita mempelajari hadis ini, kita ambil yang baik. Kita ambil contoh seperti itu. Ternyata orang yang dermawan itu bisa masuk surganya dulu. Ya. Fa amma man a'ta, adapun orang-orang
bahasa Betawinya bares. Wattaqo dilandasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan pahala kebaikan. 3 hal dia laksanakan, orang itu memberikan karena perintah Allah, dia jalankan perintah Allah, ya, dan dia membenarkan pahala-pahala kebaikan. Nah, jawabannya apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Ibu, kalau kita baik, gampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan urusannya kemana aja gampang. Tuh. Kalau kita suka memberi, ringan tangan kita, saling membantu, jangan pakai perhitungan dalam membantu, baik moral ataupun tenaga. Bismillah jalani. Nanti Allah yang akan buka rezeki itu dari pintu mana saja yang kadang-kadang kita tanpa duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dijadikan baginya kemudahan. Wa yarzuquhu, dan rezekinya min haitsu la yahtasib, didatangkan tanpa yang diduga-duga. Tuh, dia lagi tidur, assalamualaikum, salam. Ada apa ya Bang? Gimana jadi kena urusan? Insya Allah jadi, masya Allah. Lagi tidur, seperti begitu tuh objekan. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah, dia menurut ikhlas karena Allah, tidak ada unsur-unsur lain. Seperti itu Allah berikan. Itu janji Allah. Makanya kita disuruh kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Allah, fa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang pelit, yang pangkat kuning, yang gasiran, ya saya bukan saya ngomong, kok Allah yang bilang. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, oh bakhil, perhitungan dulu. Ibu ngaji, ya bukan saya ngomong, Allah yang bilang begitu, masa nyampein doang. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang pelit, orang-orang yang pangkat kuning, orang-orang yang gasiran, wastaghna, merasa dirinya mampu. Itu sudah begitu. Nah, itu namanya sombong. Udah bakhil, sombong. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala kebaikan. Apa jawabannya kata Allah? Fasanu yassiruhu lil usra. Kalau yang pertama yusra, yang kedua usra. Apa? Segala urusannya Allah susahin. Ribet banget. Objekan mending gede. Ya. Tapi jadi udah mau jadi kayak jadi juga. Jadi loh. Wah. Udah gitu madak-madak lagi, yang mintanya sekian, berubah lagi. Tuh. Karena apa? Karena kita udah dapat, hari itu juga udah dapat, yang merubungin kita banyak banget. Nyata uang denger dong, nyata uang denger, gangkalan banget uang denger. Wah itu kan tahu. Tuh ya, jadi begitu. Jadi kalau kita ya Allah, nanti Allah susahin lah. Kita buka aja, terbuka. Ya, terbuka artinya di sini. Ya dalam hal apapun kita kadang bisa
ya membantu, ya mohon maaf sekali saya bantu kalau memang rezeki saya begini, tapi saya ada tenaga nih, bantu tenaga dah. Tuh, begitu maksudnya begitu, jangan berat tangan. Ya udah kadang-kadang kita berat tangan ya, bikin 4 orang lah begitu. Tuh sampai sebulan, masya Allah orangnya baris banget tuh. Sebulan orangnya ame tenaga kagak perhitungan, masya Allah. Tahu-tahu rezekinya Allah berikan aja tanpa diduga-duga. Tahu-tahu Allah kasih melalui orang lain. Makanya kalau kita menolong orang, jangan minta tolong dari orang tersebut lagi. Man yassara mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menggampangkan urusan orang lain, dapatnya 2. Allah gampang lagi urusannya di dunia juga di akhirat. Gitu. Jadi sekali lagi, siapa orang yang menggampangkan urusan orang lain, ya Allah gampangkan lagi urusannya, baik urusan dunia kan ataupun urusan akhirat, digampangin lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu, lihat tadi kelompok 4 orang tadi, ya, yang orang yang beralim, yang mengamalkan ilmunya ikhlas karena Allah, pengen buru-buru masuk surga. Orang yang haji, yang betul-betul hajinya tanpa fasad, tanpa rusak, dia pengen masuk surga duluan. Orang yang terbunuh, ya peperangan fisabilillah, pengen masuk surga juga duluan. Ulama pun begitu. Ya, akhirnya orang yang sahih duluan, orang yang dermawan duluan. Gara-gara apa? Gara-gara dia dermawan ikhlas karena Allah. Dia orang yang alim tadi mempunyai ilmu, dia nggak bisa menghasilkan ilmu kalau kagak dibagi dari orang yang sakit. Maka akhirnya Allah putuskan orang yang sakit duluan yang masuk ke dalam surga duluan. Nah, mudah-mudahan sebelum kita hadis ini, insya Allah kepada kita semua, baik saya pribadi ataupun keluarga saya dan juga semua jamaah sekalian, mari ya jangan kita pelit-pelit, baik pelit ya harta kita ataupun tenaga kita ataupun pendapat kita yang baik. Insya Allah nanti Allah akan tolong kita melalui orang lain, melalui jalan yang kita kagak sangka. Itu janji Allah Subhanahu